Baik, sambil menunggu rekan kita yang lain ya. Mungkin kita mulai saja. Di sini sudah mulai banyak juga ya, ada 30 yang masuk. Untuk Ananda semua ya. Sebelumnya kita mulai seperti biasa ya. Bapak ingin tahu dulu kesiapan untuk Ananda semua terkait kameranya ya, di-on-kan. Kita foto bersama dulu untuk di awal. Ya, baik. Kita mulai ya. Yang lain yang sudah bisa di-on-kan kameranya. Kita mulai. Biasanya harus dikasih aba-aba supaya ada persiapan ya begitu. Ya, 1, 2, 3. Sebentar di save dulu. Sekali lagi untuk di yang keduanya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita bersama diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, yaitu dalam melaksanakan disebut kursus mungkin bisa ya, ataupun program KMMI ya, yang memang pada kesempatan ini di pertemuan yang kedua ya. Dan pertemuan yang kedua ini merupakan masih dari kelanjutan yang kemarin dan ada tambahan lagi untuk pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang kedua ini adalah gambaran nanti bagaimana kita melaksanakan praktik di pertemuan yang 9 dan ke-10. Maka untuk hari ini Bapak nanti akan menyampaikan secara garis besarnya tentang teori yang akan kita laksanakan praktiknya nanti di pertemuan yang 9 dan 10. Jadi nanti untuk Ananda semua, hari ini teori, nanti setelahnya UTS itu praktik. Berarti pertemuan 9, 10 itu praktik. Dan mungkin nanti di pertemuan ketiga dan keempat dosennya beda lagi ya. Seterusnya juga pertemuan kelima dan keenam, ketujuh dosennya beda lagi ataupun pengajarnya ya, dibagi-bagi supaya Anda semua posisinya tidak apa ya, bahasnya bukan berarti menjenuhkan ya. Nah, jadi ada sesuatu hal yang berbeda ya. Kemudian ada sesuatu juga ilmunya juga, ataupun misalkan untuk mata pelajaran atau mata kuliah kalau di kampus ya. Nah, ataupun materinya berbeda gitu. Jadi masing-masing dosen nanti materinya berbeda. Dan untuk hari ini adalah teorinya untuk yang nanti kita siapkan pertemuan 9 dan 10, yaitu teori terkait bagaimana kita menggunakan CMS. Ya.
ataupun bagaimana kita sebelumnya menggunakan otomatis instalasi CMS ya. Pertama adalah instalasi CMS, yang keduanya setelah install baru bagaimana untuk menggunakannya. Untuk hari ini kita bahas terkait teorinya ya. Kemudian untuk teori ini tentunya kalaupun ya mohon maaf kalau teori bahasanya bersifatnya menyimak gitu ya. Mungkin di dalam pikiran Ananda semua, Pak, kapan prakteknya kan begitu ya. Sehingga Bapak sampaikan hari ini kita prakteknya semua di setelahnya UTS. Jadi mulai pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir itu 15 pertemuan ke-15 itu Ananda semua praktek. Mulai pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 Ananda semua teori ya. Maka mungkin yang di rumah siapkan kopinya ya supaya tidak dengar ceramah atau teori itu suka ngantuk begitu ya. Nah, tapi tentunya tidak, karena Bapak lihat Ananda semua kondisinya masih dalam keadaan fresh ya. Apalagi sekarang pagi hari, mungkin di season kedua itu nanti ada kelas A yang digilir waktunya, kalau kemarin pagi sekarang jadi siang. Baik, untuk Ananda semua apakah suara Bapak dapat didengar jelas? Dapat, Jelas. Pak. Jelas. Ya, jadi kita meneruskan ya yang kemarin ya untuk Ananda semua, dan untuk pertemuannya kemarin kita terakhir itu sampai pembahasan CMS. Untuk hari ini pembahasan masih CMS, dalam konteks CMS-nya itu instalasi dan penggunaan. Ya, mungkin di sini ada ya sedikit untuk penjelasan ya. Untuk penjelasan terkait ini ya. CMS yang memang kita melanjutkan dari yang kemarin juga. Nah, ini slide-nya sudah muncul ya. Sudah, Pak. Ya. Baik, di sini ya pembahasan kita ya. Pembahasan kita itu terkait teori instalasi dan penggunaan CMS ya. Ya, baik untuk Ananda semua ya sambil mendengarkan teori ya. Silahkan untuk chatting juga absennya. Jadi absen ini nanti diisi di platform ini juga ya, Spada. Kemudian selain tadi awal kita absen dengan screenshot untuk apa ataupun foto terkait lagi posisi Zoom meeting kita. Terus absen juga untuk Ananda semua kehadiran lewat chatting. Kenapa begini? Karena bahasannya diharapkan jelas ya. Kalaupun Bapak ngasih materi berarti ada ya di sini fotonya, lagi ngasih materi, rekamannya gitu. Kemudian Anda juga disebut platformnya ataupun di Sepada, kemudian di sini juga ada arsip untuk foto ya di Zoom meetingnya dan untuk chattingan. Baik, sambil mendengarkan ya untuk materi ini silahkan diisi absen juga lewat chattingan ya. Kalaupun misalkan untuk di platform Spada kalau bisa sambil, kalaupun tidak ya nanti ya, karena posisinya mungkin satu perangkat kecuali kita pakai dua perangkat. Baik, ini ya untuk di pertemuan kita kedua terkait intinya adalah CMS, yang mana untuk CMS ini ya hari ini kita terkait membahas kembali terkait CMS yang mungkin yang kemarin kita sudah ya sampaikan di awal, kemudian fungsi, manfaat, keuntungan untuk website kita,
kemudian kesananya adalah ke WordPress ya, kemudian CMS terbaik untuk website Anda gitu ya, cara instalasi ya, sampai ke penggunaan. Nanti menggunakan dan pengaturan ya. Nah, jadi untuk Ananda semua ya terkait CMS, walaupun kemarin kita sudah sampaikan sepintas, nggak apa-apa ya bahasannya. Kalaupun film juga pas kemarin bersambung, nggak mungkin langsung dilanjutkan ya. Tapi mengingat kembali terakhir bersambungnya di mana gitu. Kita kemarin mau terakhir bersambungnya adalah di CMS ya, pengertian CMS. Nah, jadi untuk CMS ini perlu dipahami kembali ya. Jadi kalau Bapak bilang CMS, naon CMS teh gitu kan ya. Yang taunya S ya, di depannya itu SMS begitu. Kalau CMS, nah mungkin ini masih dalam kategori asing juga ya, karena dari bahasa asing. Kepanjangan CMS juga itu dari bahasa asing, yaitu Content Management System. Ya, jadi konten ya, nah, konten di-manage sehingga menjadi sistem begitu ya. Nah, di sini penjelasannya perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada walaupun kita misalkan ngetik web ya. Hari ini web itu digunakan dengan berbagai hal, apakah untuk bisnis atau untuk pendidikan atau untuk promosi pribadi ya. Misalkan di sini Ananda semua ke depannya mempunyai produk ya. Sehingga produk Anda itu bagaimana supaya orang tahu, supaya orang paham, supaya orang itu lebih jelas untuk mengenal produk kita. Nah, ini dengan memakai web yang memang tersusun rapi gitu ya. Nah, kemudian bisa saja mungkin di sini Dion ya ke depan. Dion itu target ke depan saya mau jadi apa ya disebutnya awal dulu anggota dewan misalkan. Bagaimana Dion hari ini mempromosikan diri ya orang supaya banyak tahu Dion itu aktivitasnya seperti apa, mengenal jati dirinya seperti apa, orangnya ganteng enggak dan baik enggak kan begitu ya. Ada enggak Dion? Hadir, Pak. Hadir. Nah, ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, sehingga konten-konten yang ada di webnya Dion itu ditujukan khusus untuk bagaimana orang itu mengenal dan mengetahui sehingga dikala hari ini menanam mungkin beberapa tahun ke depan pas pencalonan orang itu sudah banyak mengenal. Oh, di Kuningan itu misalkan ya ada orang yang mempunyai visi misi yang sangat luar biasa. Kegiatannya luar biasa. Nah, itu yang maksudnya kenapa sih kita membutuhkan yang namanya CMS? Kenapa sih web juga ini tidak jauh berhubungan dengan hal ini untuk ini ya. Jadi tujuannya ke sana. Ya, bagaimana untuk kita lebih merapihkan karena bahasanya konten itu adalah isinya, kemudian manajemen di manage dalam sistem. Kemudian selain itu juga itu dari situs web termasuk dari web-web bersifat pendidikan juga orang itu paham pingin kuliah, pingin sekolah di sana. Kalaupun hari ini tuh melihatnya web. Bahkan mungkin untuk di perguruan tinggi itu kebanyakan dari web awal informasi ya. Karena di STKIP juga ada mahasiswa bukan hanya dari Kuningan ya. Mungkin ada dari Bogor, ada dari yang lain informasi tahu STKIP itu dari web. Bahkan mahasiswa sudah selesai kuliahnya di STKIP, ingin melanjutkan S2-nya, itu melihat perguruan tinggi juga informasinya dari web. Nah, maka hal itu yang memang perlu kita pahami untuk apa sih yang namanya
content management system. Ya. Nah, di sini untuk web itu, Pak, kenapa web bisa untuk apa istilahnya bermanfaat bagi hal tertentu? Ya, karena di sana web itu berupa isian informasi. Informasi yang diharapkan oleh yang melihat ataupun mengetahui di sana ada berupa company profil ataupun hal yang lainnya. Misalkan tadi ya Dion dikenal oleh masyarakat Kuningan, gimana caranya, kan begitu. Lewat medsos, lewat hal lain selain daripada web. Selanjutnya ada untuk e-commerce ya. Nah, jadi dalam hal ini e-commerce juga sama. Kemarin kita sudah disampaikan ya untuk yang awal-awal marketplace itu ya, penjelasan terkait itu. Jadi kalaupun misalkan kita dalam hal e-commerce ya ataupun bahasa orangnya digital marketing mungkin ya. Nah, kalau hanya asal-asalan ya, pasti hasilnya pun mungkin akan seperti itu. Maka dengan adanya CMS ini ataupun content management system di e-commerce juga akan lebih ya, akan lebih mudah untuk bagaimana orang itu memahami produk. Akan lebih mudah bagaimana orang itu untuk bisa menjembatani ke sana. Begitu. Bahasanya content management system ini bagaimana pendukung untuk jembatan antara yang contoh misalkan ya, kalau ibarat di e-commerce kemarin ada penjual dan ada pembeli. Nah, konten ini yang akan menjadi penjembatan. Bisa jadi pembeli nggak tertarik karena mungkin konten manajemen sistemnya kurang baik, kan begitu. Bisa jadi untuk pembeli ini sering ya menggunakan produk tersebut karena konten manajemen sistemnya bagus. Blog juga sama. Blog juga dengan adanya konten manajemen sistem yang bagus itu juga. Kemudian yang lainnya ya. Jadi intinya kalaupun kita memahami terkait CMS, kita pahami kepanjangannya yaitu content management system. Kalau kita pahami bahasa CMS-nya, CMS itu apa sih ya? Yang saya tahu kalau saya nggak pakai WA, pakainya pulsa, itu SMS kan begitu. Nah ini secara simpel kemarin juga sudah disampaikan ya manfaatnya, kemudian manfaat atau keuntungan lain itu lebih efisiensi ya. Jadi bahasa kitanya adalah efisien itu adalah apa ya? Lebih menyingkat apakah waktu ataupun keuangan ataupun ekonomi atau bahkan keuangan dan yang lainnya. Lebih efisien ya, jadi lebih maksimal, kemudian lebih ini juga ya. Ya ini. Jadi lebih efisien tadi ya. Jadi untuk waktunya juga terkait keuangan, terkait hal lainnya. Kemudahan dan cepat. Ya. Jadi orang itu untuk saat ini bagaimana apapun itu aksesnya mudah dan cepat begitu. Bahkan hari ini kenapa misalkan boomingnya dengan marketplace, boomingnya dengan digital marketing? Karena orang hari ini dan cepat. Serta tadi efisien pun ada ya. Nah, kalau kemarin kita bahas di apa terkait
penjualan online ya. Orang itu hari ini pinginnya tetap di rumah, barang dikirim ada, gratis ongkir, pengirimannya cepat, kan begitu ya. Nah, ini ya, kalaupun kita jabarkan ke sana, lebih mudah dan cepat. Apakah dari prosesnya ataupun dari berbagai hal. Kemudian pemisahan konten mudah gitu ya. Nah, jadi untuk konten-konten yang ada juga memang bahasa kitanya diaturnya itu akan lebih mudah, diklasterkannya juga begitu ya. Selanjutnya penambahan fungsi. Nah, kalaupun misalkan ada dalam bahasa kitanya ini dibuat sistemnya, ada fungsi-fungsi apapun itu kita tambahkan ya untuk pendukung daripada sistem. Kemudian dapat menambahkan banyak user. Nah, jadi dapat menambahkan banyak user itu banyak pengguna. Jadi kalaupun satu ini usernya banyak misalkan. Nah, penggunanya banyak. Sehingga ini tadi di awal bisa fleksibel, ke e-commerce pun bisa, untuk ke informasi konten pun bisa gitu ya. Ataupun di awal adalah blog ataupun web misalkan ya. Kemudian yang atas ini CMS memberikan kemudahan untuk membuat halaman website. Nah, jadi manfaat yang ini ya, yang tadi terkait kemudahan, terkait hal lain di sini ada penambahan banyak user. Nah, kemudian di sini tentunya diharapkan menarik ya. Jadi website yang menarik tanpa harus mengerti bagaimana membuat website dari awal. Ya. Kemudian perkembangan CMS tidak hanya untuk blogger ya ataupun yang tadi di atas saja ya. Tapi di sini sudah bisa diarahkan ke bisnis. Nah, sehingga saat ini banyak CMS yang ditujukan khusus untuk e-commerce ataupun untuk platform bisnis ya. Nah, maka sekarang Pak, kok udah canggih-canggih ya sekarang ini untuk toko online itu. Nah, contoh apakah sekarang tuh ada Shopee, kemudian ada Bukalapak, ada yang lainnya. Itu awalnya dari sini ya, dari CMS. Gitu. Selanjutnya dalam manfaat lain juga memudahkan saat proses maintenance. Ya, jadi bagaimana apapun yang kita bikin, Pak, ini beda Pak dengan Bapak misalkan untuk merawat komputer. Karena hardware Pak gitu ya. Kalau hardware itu sering listrik turun ataupun misalkan dengan resiko ABCD bisa. Kalau ini sangat minimalis gitu kan ya. Nah, kalaupun misalkan ini ya untuk ini kan bahasanya sistem. Gitu. Tapi sistem pun tetap ada sesuatu hal yang perlu dirawat. Kalau sistem tidak dirawat, ya tentunya kalaupun di hardware mungkin ada permasalahan yang bersentuhan dengan hardware. Nah, sistem juga masuk dalam kategori software. Software juga ada permasalahan yang mengenai software. Contohnya, apakah itu ada orang yang mengganggu melalui software lain, ya, dengan virusnya ataupun dengan hackernya, itu kan bisa saja, ya. Bahasanya software dilawan dengan software, nggak bisa software dilawan dengan hardware, kan begitu. Hardware juga sama, ya, ada permasalahan dari hardware-nya, selain daripada proses lain-lainnya. Nah, jadi dari hal ini, pemanfaatan lain itu memudahkan saat proses maintenance. Maintenance itu adalah proses bagaimana kita untuk merawat dan memperbaiki sistem yang kita miliki dan kita gunakan. Ya, tetap ya harus ada. Kita juga punya IG, punya Facebook,
itu kalau dibiarkan saja kan seolah tidak terawat begitu ya. Mungkin nanti ada permasalahan, bahkan tidak berfungsi dalam arti tidak bermanfaat. Tapi kalaupun kita rawat dengan baik, IG pun bisa lebih bermanfaat, Facebook pun bisa lebih bermanfaat karena kita tahu bagaimana cara merawatnya. Jadi yang paling utama cara merawat juga, selain memang ini mudah untuk katanya untuk proses ini perawatan. Kemudian ingin mengubah desain itu sangat simpel. Jadi kalaupun misalkan desain-desain yang ada di sana itu kalaupun kita mengubah, tentunya kalau orang juga kan begini. Lihat misalkan di konten ini, aduh bosen gitu deh gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa waktu ke depan ada perubahan gitu ya untuk terkait desain. Ya. Tentunya di sini kita mempunyai pemikiran bagaimana cara mengubahnya supaya tidak jenuh untuk orang melihat itu dan ternyata mengubahnya ini simple untuk hal ini. Ya, keuntungan lain menggunakan CMS untuk website Anda. Nah, ya, nyambung dari yang tadi. Yang terkait ini adalah bahasanya begini. Menggunakan CMS untuk situs web dapat menjadi investasi yang sangat besar bagi kemajuan usaha. Nah, tadi yang awal disampaikan terkait situs web, kalaupun misalkan kita rawat, kita susun dengan baik, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena kita tidak tahu posisi perkembangannya akan seperti apa ke depan. Ya, maaf, ini sebentar ya, slide-nya. Ya, nah ini jadi bahasanya web ini ibaratnya sama dengan kalau kita secara fisiknya itu lahan, ya. Investasi, kalau hari ini orang berinvestasi kepada tanah ataupun lahan, mungkin tidak akan tahu kita untuk semuanya itu 100 juta, ya. Nggak tahu tahun depan menjadi 500 juta ataupun bahkan mungkin menjadi 1 miliar. Karena bahasanya yang namanya investasi web itu tidak jauh beda dengan kalau bahasa kita secara fisiknya mungkin lahan, ya. Nah, cuman perlu dirawat, ya. Lahan juga kalau tidak dirawat orang melihat, aduh, saya tidak senang gitu karena akan banyak sampah, ya. Kemudian pepohonannya pun juga sama gitu. Jadi sehingga tidak menarik dan seolah-olah tidak bermanfaat untuk lahan tersebut. Padahal kalau dimanfaatkan dengan tanaman yang memang bermanfaat, orang senang melihat tapi ada hasilnya juga, nah itu pun menjadi sesuatu hal, ya. Sama dengan ini situs web juga.
ya. Nah, jadi investasi besar tuh contoh tadi ya, dengan situs yang baik orang banyak melihat sehingga ada efek baik untuk yang punya situsnya. Apalagi diarahkan kepada hal yang memang tertuju jelas. Contoh untuk usaha ataupun hal yang lain. Nah, jadi ini ya manfaat lain. Kemudian untuk di sini dicontohkannya adalah untuk yang orang mempunyai bisnis ya yang lebih mudah. Nah, jadi situs ini investasi yang sangat besar bagi kemajuan usaha. Apalagi jika usaha yang kita miliki ingin dikembangkan melalui pemasaran online. Seperti yang sudah kita bahas ya kemarin-kemarin di sebelumnya ya. Kemudian untuk CMS ini ya, CMS terbaik untuk website Anda ya, ada banyak CMS yang saat ini ditawarkan di internet. Kemudian untuk kegunaannya itu macam-macam ya. Nah, seperti di sini untuk CMS yang khusus untuk blog, kemudian e-commerce dan lain-lain. Nah, dalam hal ini untuk CMS yang bahasanya yang boleh dicoba ya, ataupun misalkan yang memang sangat menarik ya. Nah, jadi kalau pilihannya itu contoh yang CMS hari ini, Pak, apa sih yang mungkin akan kita coba untuk pilih salah satunya dulu CMS ya. Nah, kalaupun di sini CMS terbaik untuk website Anda, salah satunya contoh ini, WordPress ya. Nah, WordPress ini populer digunakan sebagai blog ya, engine. Ya, WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, tidak hanya sebagai aplikasi open source, ini juga digunakan sebagai CMS dan saat ini menjadi salah satu CMS yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, ini bisa menjadi suatu contoh bagi kita ya, kita mencoba nanti akan menggunakan ini ya terkait penggunaan ataupun tadi kalaupun ibarat pilihan yaitu CMS-nya ya. Baik, untuk Ananda semua hari ini yang hadir berarti 34 ya. 34 orang dan yang sudah ngabsennya kan 34, berarti dengan Bapak 1 dan untuk admin 1 ya. Nah, jadi 36 partisipan yang ada di grup ini. Ya. Baik, mungkin yang ada di grup ini semuanya Bapak ingin tanya sebelumnya kita menginjak ke materi yang lain terkait bagaimana sih kita cara melakukan instalasi. Nah, dulu hari ini bagaimana Bapak inginkan Ananda semua ataupun rekan-rekan mahasiswa semua ada yang sudah mencoba untuk ke sana ataupun menggunakan CMS dan WordPress-nya, mangga ya. Mungkin hari ini kita bahasanya ada diskusi ya. Sehingga kalaupun ada satu orang yang menyampaikan, teman lain bisa mendengar, itu kan informasi positif untuk pengalaman dari mahasiswa juga. Ya.
Boleh untuk Dion ya, sudah melambaikan tangan, mungkin ada yang mau disampaikan terkait hal yang tadi. Kita bahasanya gini aja ya, sharing aja, tidak harus informasinya dari Bapak ya, ataupun misalkan tidak harus Bapak yang memberikan materinya saja, mungkin ada penambahan dari teman-teman mahasiswa semua. Dipersilahkan ya, yang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dion cuman mau tanya aja Pak. Dion kan masih sedikit bingung di bagian masalah server gitu loh Pak. Kalau website itu pakai server atau enggak ya Pak? Kalau belum kan nggak pakai itu ya. Soalnya waktu pas semester 1 Dion sempat diajarin sama saudara gitu. Terus entah yang di landing page dia menggunakan server atau gimana, atau yang website ini menggunakan server gitu. Dan kalau boleh tahu biaya kita menyewa servernya itu berapa gitu Pak? Mungkin kalau kita ada rezeki untuk kedepannya jadi bisa menggunakan server juga sendiri gitu. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk Dion dari penyampaiannya. Insya Allah ya untuk Ananda semua, ya untuk yang ikut pada kesempatan ini nanti akan diberikan, ya. Jadi diberikan kuota untuk punya, kalau tadi disampaikan Dion itu cina nyewa server. Nah itu sudah otomatis yang mengikuti nanti akan dikasih. Ya Ananda semua. Kalaupun nyewa itu kan lumayan ya. Bahkan kalaupun mahal ya, kalaupun kita mungkin ke depan bisnis kita sudah sangat luar biasa, kemudian membutuhkan memang data yang memang banyak, itu tadi disampaikan Dion bukan nyewa lagi, mungkin nanti kita beli ya, beli server gitu. Nah cuman kalaupun beli server otomatis biayanya juga lumayan, bahkan mungkin ya bahasa kitanya bisa puluhan juta. Apakah itu 25 juta, 30 gitu. Tapi kalau sewa itu mungkin di angka 200.000 juga udah selesai, bahkan di bawah 200.000 selesai. Dengan berbagai macam kapasitas. Nah, jadi bahasanya yang namanya server itu adalah kita mempunyai kapasitas untuk contoh tadi ya, misalkan Dion bikin web. Nah, web itu mau disimpan di mana? Nah, data-data web itu mau disimpan di mana misalkan ya. Contoh gambaran sederhana mungkin begitu, dan yang lain juga mungkin ada yang lebih paham dari itu. Nah, sehingga kita ada yang sewa untuk servernya, ada yang beli. Dan untuk yang hari ini, untuk Anda semua yang ikut ya, untuk KMMI ini nanti dikasih ya, dikasih untuk masing-masing ya, bukan misalkan satu grup satu server, bukan, ataupun maksudnya satu grup itu satu hosting ya, bukan, itu satu orang satu misalkan ya, karena alhamdulillah ya di KMM ini juga ada kuota untuk Ananda semua beli itu yang tadi ya, kalaupun disebut bahasa kitanya hosting mungkin ya. Nah, ataupun misalkan kalau yang lebih gedenya adalah server ya. Jadi kalau bahasanya kita sewa ya, sewa untuk di servernya itu kapasitas berapa, sewanya berapa juga gitu kan. Ya, mungkin begitu ya Dion. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan disampaikan juga oleh pemateri lain terkait tadi yang sampaikan Dion, Pak. Saya tuh pingin ini terkait sewa servernya berapa. Kalaupun kita beli server berapa gitu ya. Nah, itu ada nanti insya Allah di pertemuan lain oleh pemateri atau dosen lain untuk konten-konten yang sesuai yang tadi disampaikan. Baik, mangga yang lainnya ya bagus ya. Jadi kalaupun sekarang tadi Dion menyampaikan itu kan teman-teman yang lain jadi tahu, oh mungkin kita ke depan tuh pasti akan dikasih ya. Kalaupun di HP
itu bahasanya apa? Tempat penyimpanan itu. Kalau di HP itu tempat penyimpanan itu disebutnya memori. Ya, jadi kalaupun kita misalkan punya foto, video disimpan di HP kita, nah itu dikasih memorinya gitu. Nah, Ananda juga karena adalah hari ini kontennya belajar terkait kalaupun di grup lain ada yang landing page, kalau di sini ada yang marketplace gitu kan ya, ataupun ini ya. Jadi itu tentunya bagaimana juga kita membutuhkan media penyimpanan untuk di server tersebut ataupun disebutnya mungkin hosting. Ya. Jadi nggak usah beli ya, nanti dikasih. Baik, yang lainnya mangga. Bapak izin bertanya? Silva ya. Iya, Pak. Ya. Jadi di sini kan tidak semua orang mengerti tentang apa itu website ataupun bahasa pemrograman kayak gitu ya, Pak. Nah, kan di WordPress itu bahasa pemrogramannya itu pakai PHP dan database-nya itu pakai MySQL. Nah, apa sih maksud dari PHP sama MySQL itu apa sih, Pak? Terus apakah WordPress itu bahasa pemrogramannya harus pakai PHP atau bisa sama yang lain? Terima kasih. Iya. Karena bahasanya ini kan program ini adalah ke IT dan program IT ini ya memang lebih sinkronnya ke PTIK. Tapi dalam hal ini kita open semua ya karena bahasanya hak mahasiswa semua, apakah yang di apa istilahnya di PTIK ataupun di jurusan lain ya. Sehingga yang tadi disampaikan betul oleh siapa tadi itu Silva ya. Oleh Silva tidak mengerti semua apa itu yang namanya bahasa pemrograman PHP ataupun misalkan yang WordPress-nya gitu ya pastikan seperti itu. Itu nggak apa-apa, kita berjalan saja ya. Jadi kalaupun ingin lebih mengembangkan materi, mungkin untuk hari ini kita mempunyai backupan ataupun tidak begitu sulit. Karena posisinya kita ini di apa ya, di upping teknologi itu dengan Bah Google ya. Terkadang kalaupun hal apapun kita pingin contoh, pingin belajar apapun, minimal kita ngetik di Google akan muncul videonya kan begitu. Kalaupun hari ini yang mau coba berjualan online, caranya seperti apa, apakah di Shopee ataupun di mana itu di video juga pun ada. Jadi untuk yang tadi disampaikan untuk Silva ya, untuk bahasa pemrograman ataupun yang tadi disebut dengan PHP ya. Nah, kalaupun tulisannya MySQL, nah itu adalah suatu bahasa pemrograman yang memang pada akhirnya adalah kalaupun sesuai skripnya nanti akan menjadikan apa begitu ya. Nah, kalaupun misalkan kita belajar tentang web itu ya, skrip itu pun bisa menghasilkan sesuatu tampilan begitu ya. Nah, intinya ke sana. Jadi nanti ya untuk lebih jelasnya lagi mungkin ada di penjelasan itu ataupun di praktiknya ya. Tapi kalaupun hari ini bingung udah mengikuti saja dulu gitu ya. Mengikuti saja dulu dalam arti kita menyimak dulu ya. Dan jangan berpikir kenapa Bapak hari ini tidak terlalu ke Anda misalkan lebih jauh ya, supaya di awal ini tidak berpikir oh bahasa-bahasa gini saya nggak ngerti. Oh bagaimana nanti ke depan ya saya pusing misalkan untuk mengikutinya. Nah jangan sampai seperti itu ya. Maka untuk di awal pertemuan ini udah nggak apa-apa. Ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi awal pemikiran kita saja, gitu ya. Nah nanti pun misalkan dikasih oleh Bapak setelahnya komunikasi ini akan dikasih contoh-contohnya. Dan untuk dipraktikannya nanti ya
Dan untuk Ananda semua yang hadir pada kesempatan ini, jangan merasa bahwa belajar komputer itu sulit ya, mengikuti saja gitu ya. Kalaupun misalkan bisa dan tidaknya itu bahasanya nanti, yang penting kita sudah punya ikhtiar bagaimana mencoba kita wawasan tersebut kita tahu begitu ya. Karena kita tidak harus semua ilmu paham begitu ya. Nah, tidak harus semua ilmu itu mahir ke depannya karena kita pun mempunyai apa istilahnya potensi masing-masing yang ada di khusus potensi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ataupun lebih baik ya, ada hal yang lebih baik yaitu bagaimana kita mempunyai wawasan. Yang hari ini dari PBSD ikut, nggak apa-apa ya, ikut materi ini, menyimak saja. Pada akhirnya kan minimal tahu ya yang terkait bahasa-bahasa tentang IT itu bagaimana ya. Kemudian untuk minimal kita punya wawasan terkait hal tersebut. Mungkin untuk Silva di awal Bapak sampaikan itu ya, kalau lebih jelasnya mungkin nanti ya. Jadi gambaran untuk di apa WordPress ini tadi gambarannya adalah itu terkait penggunaan bahasa pemrogramannya ya. Mungkin untuk bahasa pemrograman lain pun ada yang mendukung ke sana, tapi di awal itu aja dulu ya. Karena untuk nanti ya lebih pembahasan lebih jelasnya adalah mungkin nanti. Pokoknya tenang saja untuk Ananda semua yang lain ya. Kalau sudah mulai ke skrip, wah udah mulai ke sini gitu, tenang saja ya. Kita ikuti saja pembelajaran ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Silva itu dari mana? PG PAUD, Pak. STKIP. Nah, awalnya maksudnya SMA-nya? Oh, SMA Kadu Gede, Pak. Oh, Kado Gede. Ya. Ada itu ya, materi komputer ya di sana? Enggak ada, Pak. Cuma Silpa mempelajari sendiri, Pak. Kayak PHP, MySQL, terus MongoDB. Oh iya. Ikut belajar sama temen. Oh begitu. Ini Iya, Pak. bagus sekali ya Silva. Di Prodi PAUD ya sekarang? Iya, Pak. Iya, di Prodi PAUD tapi belajar terkait komputer juga itu luar biasa ya. Sekarang semester berapa? 2? Semester 2. Iya, mau ketiga. Luar biasa itu Bapak sangat apa istilahnya beri apresiasi baik sekali ya. Belum tentu misalkan dari yang PTIK pun seperti Silva ya, belajar sendiri. Ya, tadi Soalnya, Bapak Pak, sampaikan gimana? ada yang baru kan, Pak, kayak MongoDB, TypeScript kayak gitu, Pak. Iya. Jadi banyak hal ya untuk hal yang tadi disampaikan oleh Silva juga gitu ya. Walaupun mempelajari itu ya. Berarti Silva diarahkannya ke mana itu? Ke bisnis online atau ke pemrograman untuk ke web? Pemrograman ke web, Pak. Kalau ke bisnis online belum. Oh iya. Jadi kalaupun nanti ada UKM-nya, ikut UKM nggak di kampus? Silpa disuruh sama Pak Ketua buat bikin komunitas, Pak. Sama anak PTIK juga sih. Iya. Nanti ada UKM-nya juga itu dengan Pak Sopyan terkait webmaster. Ya, jadi webmaster itu kita bagaimana cara bikin web yang tadi disampaikan Silva, pemrograman itu diarahkan ke web untuk sesuai kebutuhan kita. Nah, bisa nanti komunikasi sama Pak Sopyan juga ya, Silva. Walaupun Baik, Pak. beda prodi, kalaupun yang namanya UKM itu menyeluruh untuk semua mahasiswa. Iya, Pak. Bagus untuk Silva, terus dikembangkan pengetahuannya. Nanti pun untuk Pak Sopyan juga akan mengisi materi-materi tersebut ya di UKM-nya. Ya, tapi untuk mungkin di kelompok ini mungkin nanti ada Pak Ipan dan Pak Dena yang terkait lebih spesifik mengisi hal yang tadi Silva sampaikan terkait pemrograman ataupun membuat yang seperti tadi ya.
sudah dibagi-bagi klaster untuk pengajar di KMMI. Ya. Baik, yang lainnya nggak apa-apa kita sharing saja. Tadi alhamdulillah Silva juga, sehingga ketahuan oh mahasiswa PAUD pun ada ternyata yang senang ke pemrograman gitu. Nanti akan Bapak arahkan ya, nggak apa-apa walaupun di PAUD juga gabung dengan PTIK gitu ya. Di UKM-nya ataupun di bagian hal lain untuk skill atau kemampuan kita. Baik, yang lainnya mangga. Di sini tuh banyak ya, sekarang sudah partisipannya dengan Bapak dan ini tuh 38, mungkin 36 sudah masuk. Yang belum absen untuk chatting, absen ya. Absennya di chatting ya. Di chat Zoom meeting boleh ya. Ini yang sudah ngabsen itu 34. Baik, yang lainnya dipersilakan. Ya, selain Silva ada lagi yang lagi mempelajari. Tadi kan ada Dion, kemudian ada Silva yang lagi mempelajari terkait yang tadi Bapak sampaikan, CMS-nya, apakah yang tadi WordPress-nya gitu ya, ataukah Silva bahasa pemrograman untuk disambungkan ke web, mungkin ada yang disambungkan ke marketplace ataupun misalkan ke digital marketingnya gitu ya. Baik, yang lain mangga. Bila Putri. Iya. Ya. Mungkin kalau pengalaman saya tentang WordPress, kemarin sempat buat tugas akhir UAS, itu membuat suatu website e-commerce dengan menggunakan WordPress gitu. Mungkin kalau dari instalasinya waktu itu instalasi CMS-nya itu sebelumnya itu kan nyewa domain dan hosting terlebih dahulu. Nah, nanti dari hosting itu akan diarahkan ke kontrol panelnya untuk bisa download si CMS WordPress-nya itu. Nanti baru dari situ udah di-download, baru bikin username dan password dari WordPress-nya, baru nanti langsung masuk ke WordPress-nya dengan kalau misalnya saya kemarin itu untuk membuat e-commerce dengan menggunakan plugin WooCommerce gitu. Terus untuk mengedit landing page-nya itu dengan menggunakan Elementor untuk desainnya itu loh Pak. Untuk mengubah desain websitenya saya menggunakan Elementor. Mungkin itu aja sih yang pengalaman saya kemarin ketika mencoba membuat e-commerce gitu. Iya, bagus. Salsabila Putri ya. Berarti nih dari jurusan apa nih? Sistem informasi kelautan, Pak. Informasi kelautan. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Ini dari kampus mana? UPI Serang. Oh, UPI Serang. Iya, baik. Bagus ya. Nah, sehingga ini kan teman-teman yang lain ada nih, ada masukan ya. Informasi yang tadi disampaikan oleh Salsabila. Jadi kita di sini ya masing-masing mempunyai pengalaman. Kalaupun misalkan kita posisi prodi hari ini bukan prodi komputer ataupun TIK juga, tapi pun kita ternyata di sini semacam Salsabila, kemudian ada tadi ya yang dari prodi PAUD, ternyata mempelajari ini kok alhamdulillah gitu ya, mempunyai semangat dan motivasi yang luar biasa gitu. Biasanya orang itu
terkadang di jurusannya aja, misalkan kita jurusan TIK, mempelajari semacam program itu ada yang ya tidak inilah gitulah. Bukan berarti tidak mau, tapi belum ada untuk potensi niatannya ke sana gitu. Kalaupun kita melaksanakan hanya kita mencoba begitu ya. Tapi ini pun bagus sekali. Diharapkan untuk yang hadir di sini ke depan ya di pertemuan selanjutnya juga terus ya bagaimana kalaupun materi yang sudah disampaikan ini cuman takarannya cuma seperempat misalkan ya ataupun misalkan jaraknya kalaupun di ini cuman sedikit silakan kembangkan di rumah dengan apa istilahnya bahasanya dengan digali oleh sendiri ya. Tadi dari apa Salsabila itu bagus ya. Nah, yang lainnya mungkin boleh dari yang di sini ada dari kampus lain juga, mangga pengalaman-pengalamannya. Halo. Pengalaman misalkan tadi ya contoh dari yang teman-teman misalkan pengalaman mencoba untuk membuat tadi ya kalau ada yang pertama itu diarahkan ke web, yang kedua itu diarahkan ke misalkan ya marketplace gitu ya. Nah, itu tadi ada suatu hal pengalaman. Enggak, yang lain mungkin juga ada yang sudah menggunakan terkait hal ini. Itu ya. Ada Pak. lagi? Halo Pak. Ya, Dion ya. Iya Pak, mau tanya Pak, desain kan tadi kakak yang dia memberitahu soal desain webnya seperti apa. Itu menurut aku juga kan desain website yang di bagian website itu apa Dion? Tahunya itu bisanya itu hanya desain di bagian Blogger tuh Pak. Nah, itu menurut lebih mudahan bagian web. Sebenarnya kan dia mempelajari yang belakangan bulan-bulan yang lalu itu, lalu kita bisa copy paste kayak semacam Untuk Dion kok suaranya putus-putus ya, jadi kurang jelas. Sekarang suaranya menghilang. ya lanjut. Jadi kayak apa namanya? Mungkin gangguan dari sinyal ya, Dion. Jadi ngambil copy paste desain gitu Pak ke bagian website lain gitu. Kalau di Blogger kan memang bisa juga ya ngambil desain orang, terus nanti kita edit lagi gitu di bagian settingnya Bloggernya gitu loh Pak. Kalau menurut Bapak lebih gimana gitu, nyamanan gimana dan bagusnya gimana sih? Dia juga belum begitu mengerti juga sih untuk di bagian desain-desainnya gitu Pak. Ya, kalau di Blogger ya kan begitu ya. Jadi bahasanya tadi betul disampaikan bisa untuk copy paste apakah itu desain ataupun untuk artikelnya, tapi memang kita edit kembali karena mungkin bahasanya kalau ada orang yang tahu yang punyanya bisa jadi ada sesuatu hal. Nah, mungkin kalaupun misalkan di web juga kalau bahasanya yang kan begini ya, orang itu ada yang menggunakan murni dari awal, ada misalkan melihat contoh, kemudian kita pakai. Nah, kalau kita menyampaikan nggak bisa, pasti ada yang bisa. Kalau kita menyampaikan bisa, mungkin ada sesuatu hal yang memang yang namanya misalkan tidak semuanya bisa
kita jalani karena ada hal yang memang harus kita sesuaikan. Jadi intinya kalaupun misalkan dalam hal ini semuanya juga, Bapak mungkin bahasanya global aja ya Dion ya. Mau di web, mau di blog, kalau kita bahasanya kopas dan ternyata kita bisa kopas ya dari yang lain gitu karena melihat contoh, yang paling utama bagaimana kita mendesainnya jangan sampai sama banget begitu. Jadi bahasanya beda dengan begini, kita jualan online nih di Shopee. Ternyata di produk ini ada. Nah, kita juga ingin menjual produk itu dan kita barangnya mungkin kita tidak punya mengambil dari yang lain. Nah, kan bisa saja misalkan kita kopas untuk gambarnya, kalaupun mau misalkan deskripsinya juga kita tambah-tambahin gitu. Mungkin kalau hal tersebut bisa ya kalau misalkan di semacam Shopee atau begitu. Tapi kalau hal ini yang berhubungan misalkan blog ataupun web, kalaupun ternyata kita bisa, dan kalau disebut kata Bapak nggak bisa, mungkin nanti ada yang bisa gitu kan ya. Karena bahasanya untuk teknik ataupun teknologi itu, apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, karena orang itu membuat ini, oleh yang lain misalkan nggak bisa untuk diubah, tapi ada yang sudah lebih memahami, bisa begitu kan ya. Nah, karena bahasanya orang itu terus mencari untuk informasi. Tapi intinya kalaupun bisa itu bahasanya harus ada yang disesuaikan, jangan semuanya percis begitu kan ya. Nah, jadi intinya kalaupun secara Bapak kan bahasanya menengah saja, jadi supaya tidak ada sesuatu hal yang kan kalau di kita itu ada yang disebut publikasi ya. Nah, publikasi itu yang akan mempengaruhi pada akhirnya ke pusat informasi. Ya. Jadi memang kalau dalam hal ini kita punya ini upload, kita punya ini upload. Nah, seolah-olah tidak akan mempunyai hal apa-apa, tapi yang dikhawatirkan kalau ini punya orang lain, tadi semacam misalkan kreasi orang lain kita upload kembali, nah dikhawatirkan ada yang kurang berkenan. Nah, jadi kalaupun tadi yang disampaikan maka disesuaikan saja. Ya, kalaupun bahasa normalnya, kalau ibarat kita di web gitu ya, kan apapun kita bikin ya, apakah itu kontennya ataupun misalkan dimasukkan dalam skripnya gitu ya, itu disesuaikan saja. Baik, kita sudah jam 10.14, kita melanjut ke materi selanjutnya. Ya, untuk gambaran nanti pertemuan ke-9 dan 10, gambaran pertemuan ke-9 2. Nah, Bapak lihat dulu dalam modulnya ini. Ini pertemuan yang ke-9 ya. Nah, lihat dulu di modulnya. Yang akan kita laksanakan gambaran di pertemuan ke-9. Kalau hari ini teorinya, pertemuan 9 adalah mungkin kita mencoba untuk ke praktiknya. Ya. Ini sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini untuk gambaran kita di pertemuan ke-9. Yang pertama yaitu nanti terkait praktik instalasi ya, CMS. Nah, yang pertama itu ada cara instalasi WordPress ya di auto installer. Nah, dalam hal ini di sini misalkan